Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Kisah kali ini berasal dari kota Spalding yang terletak di sebelah timur Inggris. Kota kecil yang cukup indah ini memiliki sekitar 36.000 penduduk yang tinggal di sana. Kota ini memiliki tingkat kejahatan yang sangat rendah dan merupakan tempat yang bagus untuk membangun keluarga. Disinilah tinggal Elizabeth Edward yang dipanggil Liz. Dia berusia 49 tahun pada tahun 2016. Liz ini berasal dari Edinburgh, Scotland. Dan dia adalah ibu dari 3 anak perempuan, yaitu Mary yang berusia 27 tahun, Kim yang berusia 14 tahun, dan Katie yang berusia 13 tahun. Liz bekerja sebagai penjaga kantin di SD St. Paul, di mana dia dikenal oleh anak-anak yang bersekolah di sana dan juga oleh orang tua mereka. Selain itu, dia juga menjadi sukarelawan di teater, di toko amal, dan di paduan suara gereja anak-anak. Liz yang mempunyai wajah selalu tersenyum dan ceria ini sangat disukai oleh orang-orang di kotanya. Katie, putri bungsunya, sering menemani Liz kemanapun Liz pergi. Walaupun begitu, Liz juga pernah mengalami masa-masa yang menyedihkan. Dulunya, Liz pernah menikah dengan seorang pria yang bernama Peter Edwards. Peter ini adalah ayah dari Kim dan Katie, dan dia adalah pria yang sangat keras. Dia suka sekali main tangan terhadap keluarganya. Pekerjaan Peter sehari-harinya adalah seorang tukang las. Liz berpisah dengan Peter pada tahun 2004 karena dia tidak sanggup lagi hidup dengan seorang suami yang suka menyiksa mereka sekeluarga. Liz membawa ketiga putrinya dan pindah dari satu tempat penampungan ke tempat penampungan lainnya. Dan akhirnya, setelah beberapa bulan Liz melarikan diri dari Peter, dia sampai di kota Spalding. Dia tinggal di sana sambil membesarkan ketiga putrinya. Mary, si sulung yang sudah tumbuh dewasa, sibuk melakukan urusannya sendiri. Jadi, Liz hanya menjaga Kim dan Katie. Kebetulan, Kim dan Katie itu belajar di sekolah di mana Liz bekerja sebagai penjaga kantin di sana. Mereka semua merasa bahagia dan betah tinggal di kota kecil yang menyenangkan ini. Sebenarnya, jauh sebelum mereka hidup bahagia seperti ini, di tahun 2008, ada sebuah kejadian yang cukup membuat anak kedua Liz yang bernama Kim mengalami trauma. Rupanya, sempat terjadi pertengkaran di antara mereka. Gara-gara berebut acara TV yang mau ditonton, Liz lalu meninju Kim yang saat itu masih berusia 6 tahun. Karena hal ini, Liz sempat berurusan dengan layanan sosial. Dia sadar kalau apa yang dia lakukan itu salah. Sehingga Liz memutuskan untuk menelpon perlindungan anak dan meminta Kim dan Katie untuk dibawa ke panti asuhan selama beberapa bulan. Tetapi ketika kedua putrinya kembali, keadaan masih juga belum membaik. Kim sering curhat dengan pekerja sosial yang mengawasinya kalau dia merasa ibunya tidak mencintai dia. Ibunya hanya menyayangi Mary dan Katie, dan itu membuat Kim merasa kesepian. Kim bahkan bercerita kalau Liz pernah mencoba mencekiknya, tetapi Liz menyangkal hal itu ketika ditanyain oleh petugas sosial. Kim akhirnya tumbuh menjadi remaja yang depresi dan selalu merasa sendirian. Dia merasa seperti berada di dalam lubang yang gelap dan tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Guru di sekolahnya yang melihat Kim suka menyendiri, bahkan merujuknya ke layanan kesehatan mental. Dan di saat itulah, dia akhirnya menemukan cahaya yang membawanya keluar dari kegelapan. Cahaya tersebut adalah Lucas Markham. Pada bulan September 2013, disitulah Kim Edwards dan Lucas Markham berpapasan di sekolah. Pandangan mereka bertemu ketika Lucas sedang melemparkan kursi ke seberang ruangan. Dan walaupun itu merupakan tindakan yang kasar, tapi Kim langsung naksir dengan Lucas. Namun, Kim tidak punya keberanian untuk berkenalan dengan Lucas. Jadi, dia hanya memperhatikan Lucas dari jauh. Dan untungnya, saat mereka sedang mengantri di luar kelas pada tahun 2015, mereka mulai saling berkenalan. Sejak saat itu, mereka saling bicara, mengenal satu sama lain, berkirim pesan, dan beberapa bulan kemudian mereka menjadi sepasang kekasih. Mereka masih berusia 13 dan 14 tahun saat itu. Kim tampak lebih bahagia dari sebelumnya, karena akhirnya dia punya banyak teman dan menjadi populer. Mereka
sering pergi berbelanja bersama dan melakukan banyak hal yang dilakukan gadis remaja seusianya. Walaupun Lukas digambarkan oleh Kim sebagai cowok yang lucu, menyenangkan dan tampan, tapi dia juga memiliki sisi gelap. Lukas juga mengalami banyak kekerasan saat tumbuh dewasa. Ibunya meninggal karena leukemia ketika Lukas masih berusia 4 tahun. Ayahnya adalah seorang peminum berat yang suka main tangan. Lukas pindah dari panti asuhan yang satu ke panti asuhan yang lainnya. Dan pada akhirnya, dia pindah tinggal dengan bibinya di kota Spalding. Sekarang, meskipun Kim dan Lukas tampak bahagia dan saling tergila-gila satu sama lain, tapi mereka sebenarnya tidak cocok bersama. Hanya saja, mungkin karena mereka masih remaja, makan nasi basi pun tetap terasa enak kalau lagi jatuh cinta. Mereka berdua saling komentar di Facebook, dan di setiap akhir percakapan selalu disertai dengan tulisan XXX yang artinya ciuman. Karena melihat kemesraan ini, semua teman-teman mereka suka menggoda Kim dan Lukas. Sayangnya, ada satu orang yang tidak terlalu senang dengan hubungan mereka, yaitu Liz. Liz khawatir nilai Kim akan merosot apabila dia terus berpacaran dengan Lukas. Dia juga khawatir kalau Lukas ini adalah cowok yang posesif. Bisa jadi saat itu Liz memperhatikan sifat-sifat yang ada di Lukas mirip dengan Peter, mantan suaminya. Sehingga Liz tidak senang melihat anaknya berpacaran dengan Lukas. Oleh karena itu, Liz ingin memutuskan mereka. Sebagai info, teman-teman Kim awalnya ikut bahagia dengan Kim. Tapi lama-kelamaan, mereka khawatir ketika menemukan Kim datang ke sekolah dengan mata hitam. Apalagi ketika mereka mengetahui Lukas telah mengirim beberapa pesan yang cukup mengerikan untuk Kim. Dan konyolnya, setiap Lukas memanggil Kim, gak peduli Kim lagi sibuk ngapain, dia pasti langsung datang ke Lukas. Singkat cerita, di awal tahun 2016, pasangan itu melarikan diri bersama. Mereka naik sepeda dengan membawa pakaian, tenda kecil dan makanan. Liz menjadi khawatir karena mereka berdua masih anak kecil. Dia pun langsung menelpon polisi, dan pencarian besar-besaran pun segera dimulai untuk mencari Kim. Untungnya polisi sigap membantu, sehingga mereka akhirnya berhasil menemukan Kim dan Lukas dengan cepat. Hanya dalam waktu 6 hari, mereka berhasil diketemukan di hutan yang terletak di sebelah utara Lincolnshire. Karena hal ini, Liz menghukum Kim dengan melarangnya bertemu dengan Lukas. Yang sayangnya malah membuat kedua sejoli ini makin bertambah dekat. 3 atau 4 bulan setelah mereka melarikan diri, pada bulan Maret 2016, Lukas diskor dari sekolahnya karena perilakunya yang di luar kendali. Dia akhirnya dikirim ke sekolah khusus untuk siswa nakal. Sedangkan Kim di sisi lain selalu tampak bahagia di depan semua orang. Tapi ketika dia curhat dengan pengawas yayasan sosial dan psikolognya, Kim bilang kalau dia merasa lebih depresi dari sebelumnya. Kim bahkan sempat mengalami overdosis dengan meminum banyak pil. Karena keadaannya tidak terlalu baik, dia harus dibawa ke rumah sakit. Sebulan kemudian di bulan April 2016, Peter Edwards, ayahnya Kim, kembali datang dalam kehidupan mereka. Peter bilang dia ingin berhubungan kembali dengan Kim dan Katie. Liz yang beberapa bulan belakangan sudah berhasil lari dari Peter, merasa keberatan dengan kehadiran Peter. Dia menolak ide Peter tersebut, dan ini menyebabkan pertengkaran besar antara Liz dan Kim. Karena Kim ingin dekat dengan ayahnya, namun Liz melarangnya untuk mendekati ayahnya. Kim tidak terima. Dia lalu melontarkan kata-kata yang tidak sopan ke ibunya, dan Liz juga membalasnya dengan kasar. Dia bilang, Kim lama-lama akan mirip dengan ayahnya apabila dia seperti itu terus-menerus. Kim pun kesal dengan ibunya, sehingga dia melarikan diri ke rumah Lukas. Sesampainya di rumah Lukas, mereka mengurung diri di kamar tidur Lukas. Orang tua mereka sampai meminta bantuan polisi untuk memisahkan mereka berdua. Karena memberontak, kedua tangan Lukas akhirnya dipiting oleh polisi dan dia dipaksa tiarap di tanah. Kemudian, Lukas disuruh masuk ke kamarnya. Dan dia pun terkejut melihat semua barangnya diringkas habis oleh bibinya, yang tersisa hanyalah tempat tidurnya. Sedangkan di sisi lain, Kim dijemput pulang oleh ibunya dan disuruh langsung masuk ke kamar.
Ketika Kim melihat kamarnya, dia juga terkejut. Mengetahui semua barangnya disita oleh ibunya dan diberikan ke Katie, adiknya. Mengetahui itu, Kim tidak dapat lagi menahan kebenciannya terhadap ibunya. Selama hampir seminggu setelahnya, Kim dan Lucas tetap bertemu setiap malam di McDonald's setempat. Dan sementara mereka menyantap paket Happy Meal, mereka mendiskusikan siapa dulu yang akan mereka bunuh. Apakah Liz ibunya Kim atau Katie adiknya Kim? Dan percakapan itu berlangsung hampir setiap malam di McDonald's, sampai mereka memutuskan untuk melakukannya di tanggal 13 April. Sekedar informasi, keluarga Liz Edwards tinggal di rumah yang terletak di Dawson Avenue di sebuah jalan buntu kecil. Nah, pada tanggal 15 April, baik Kim dan Lucas merasa ketakutan ketika mendengar ada beberapa ketukan di pintu depan rumah itu. Rupanya, polisi ditelepon oleh seseorang karena Liz sudah tidak masuk kerja selama 2 hari. Demikian juga Kim dan Katie yang sudah membolos sekolah 2 hari. Selain itu, pacar baru Liz yang bernama Graham juga kebingungan. Dia tidak menerima telepon dari Liz seharian. Bahkan ketika Graham meng-SMS Liz juga tidak membalas SMS-nya. Sedangkan untuk mengecek sendiri, Graham yang bekerja sebagai supir truk sedang berada di luar kota pada saat itu. Ketika Graham melaporkan ke polisi langsung menelpon rumah Liz pada tanggal 14 April sebanyak 3 kali di waktu yang berbeda. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Polisi akhirnya memutuskan untuk datang mengecek sendiri pada pagi hari di tanggal 15 April. Mereka mengetok-ngetok pintu, tapi tetap saja tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara anjing menyalak dari dalam rumah. Karena khawatir, akhirnya polisi mendobrak pintu rumah itu. Mereka lalu pergi ke ruang tamu, melihat ada kasur di lantai dan TV dalam keadaan menyala. Di kasur itu ada Lucas dan Kim berada dalam keadaan setengah duduk sambil berselimut. Polisi menanyakan apa yang terjadi. Dan Lucas menatap mata polisi itu dan dia berkata, "Mengapa kamu tidak pergi dan melihat sendiri?" Polisi lalu naik ke atas melalui tangga dan ketika mereka sampai di atas, mereka mencium bau yang semakin kuat ketika mendekati kamar Liz. Kemudian mereka membuka pintu kamar tidur utama dan di tempat tidur di ruangan gelap itu, ada tubuh Liz tergeletak di sana. Dia terlihat berlumuran darah dengan bantal menutupi wajahnya. Rupanya, dia telah ditusuk sebanyak 8 kali. Tenggorokannya terpotong dengan kasar. Kemudian di kamar sebelah, mereka menemukan Katie yang saat itu masih berusia 13 tahun dalam keadaan berlumuran darah juga dan ada bantal di atas kepalanya. Dia telah ditikam 2 kali di kamar tidurnya dan di sana juga tergeletak pisau dapur yang berlumuran darah. Para penyelidik pun dipanggil ke TKP. Polisi langsung menahan Kim dan Lucas untuk diinterogasi. Ketika ditanyai, Lucas menceritakan apa yang terjadi di tanggal 13 April tersebut. Jadi pada saat Liz dan Katie tertidur lelap di malam itu, Lucas berjalan kaki masuk ke belakang rumah Liz dengan cara memanjat pagar. Kemudian dia mengetuk 3 kali di jendela kamar mandi sebagai sinyal untuk Kim agar Kim membiarkan dia masuk. Di punggungnya, Lucas membawa ransel, di mana di dalamnya terdapat 4 pisau dapur, masing-masing 2 pisau untuk 2 korban. Rencananya, Lucas akan membunuh Liz, dan kemudian Kim akan membunuh adik perempuannya Katie. Lucas lalu masuk mengendap-endap ke dalam kamar tidur Liz yang gelap. Sementara Liz tertidur lelap, Lucas berlutut di sampingnya dan mengarahkan pisau langsung ke lehernya. Lucas berencana untuk menusukkan pisau ke pita suara Liz sehingga Liz tidak bisa berteriak. Tapi tusukan Lucas meleset. Liz terbangun dan sempat melawan. Jadi tanpa pikir panjang, Lucas langsung menikamnya dan menikamnya. Liz masih saja berusaha melawan walaupun tangannya tersayat banyak tusukan. Akhirnya Lucas meletakkan bantal di atas kepala Liz untuk menghentikannya berteriak. Dan saat itulah Liz meninggal.
Lukas keluar dari kamar tidur Liz dengan tubuhnya yang terkena cipratan darah Liz dan dia berkata, "Oke Kim, sekarang giliran kamu." Kim tidak bisa melakukannya. Dia mengalami serangan panik. Dia pergi ke kamar mandi dan berbaring meringkuk di lantai dengan posisi seperti janin. Akhirnya, Lukaslah yang pergi menuju Katie yang juga sekamar dengan Kim. Di sana Lukas langsung menikam Katie di saat Katie sedang tertidur dengan lelap. Setelah itu, mereka menutup pintu kamar kedua orang tersebut. Dan kemudian mereka mandi bersama untuk membersihkan semua darah. Lalu mereka mengambil kasur matras dan menempatkannya di lantai bawah ruang tamu. Di ruang tamu itu, mereka sempat berhubungan intim. Setelahnya, mereka menonton film Twilight. Lalu mereka minum alkohol yang ada di dapur. Mereka juga makan es krim, kue, dan teh. Jadi, ada sekitar 36 jam mereka berada di dalam rumah itu sampai polisi datang dan mendobrak pintu depan. Sebenarnya, mereka sempat berencana melakukan bundir bersama setelah melakukan pembunuhan tersebut. Tapi setelah melihat apa yang telah mereka lakukan pada Liz dan Katie, mereka menjadi enggan melakukan bundir. Selama persidangan, juri mendengarkan sendiri bagaimana Kim menyetir pikiran Lukas. Sehingga juri yakin kalau dialah pencetus ide di balik rencana dingin dan brutal untuk membunuh ibu dan saudara perempuannya sendiri. Mereka dijuluki masyarakat The Twilight Killers, karena sehabis membunuh, mereka langsung nonton film Twilight. Twilight Killers ini adalah pasangan termuda yang dihukum karena telah melakukan pembunuhan ganda di Inggris. Di pengadilan, Lukas menjelaskan bagaimana Liz sempat mencakar wajah, punggung, dan pantatnya Lukas saat Lukas menikamnya sampai mati. Lukas juga memberitahu petugas bahwa Liz berhenti meronta dan lemas setelah wajahnya ditutup bantal sekitar 3 menit. Kakek, nenek, dan ayahnya Katie dan Kim tiba di Nottingham Crown Court saat hakim menjatuhkan hukuman. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2016, kedua remaja itu didakwa dengan 2 dakwaan pembunuhan. Kemungkinan besar mereka akan mendapatkan hukuman seumur hidup. Lalu pada hari Selasa di tanggal 6 September 2016, kedua terdakwa akhirnya mengakui telah melakukan pembunuhan. Tetapi mereka mengaku tidak bersalah atas pembunuhan tersebut. Dan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, Lukas dijatuhi hukuman minimum 20 tahun penjara di pengadilan Nottingham Crown. Sedangkan Kim, yang membantu merencanakan pembunuhan ini, menyangkal melakukan pembunuhan tersebut. Dia mengaku menderita kelainan mental yang mengganggu kemampuannya untuk berpikir secara waras. Dan di hari Rabu pada tanggal 18 Oktober 2016, Kim akhirnya juga dinyatakan bersalah atas pembunuhan tersebut. Rupanya juri menolak bukti bahwa dia sakit jiwa pada saat melakukan pembunuhan. Kedua terdakwa terlihat tidak menunjukkan emosi sama sekali saat dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan anggota keluarga mereka lainnya menangis saat diumumkan keputusan hukuman ini. Pada bulan November tahun 2016, Kim dan Lukas mengajukan banding. Pengadilan meluluskan keinginan mereka dan mengurangi hukuman penjara yang dijatuhkan pada Lukas dan Kim masing-masing menjadi 17,5 tahun dari hukuman awal 20 tahun penjara. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. I went into her mum's room, stabbed her in the neck where she was asleep on her side, and smothered her face with a pillow. And after she was gone, I went into Katie's room, which is the same room as Kim's, and I thought I stabbed her, but but I'm not 100% sure if it was like her or the mattress. And then I smothered her face with a pillow too. You've said that in the statement you say that Kim had become increasingly hating of her mother. Yeah. And that you mutually agreed to kill her.